Halo, selamat hari Jumat ya. Ini pas menuju weekend. Di video kali ini gue akan bahas full 100% terkait dengan kegagalan atau keberhasilan ya. Mungkin kegagalan Roma. AS Roma menjuarai, karena nih gue pakai baju AS Roma menjuarai Europa League. Ya, gue rasa semua lu udah tahu ya hasilnya kemarin seperti apa dari Sevilla. AS Roma kalah melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1, sempat unggul 1-0 melalui tendangan kaki kiri Dybala, kemudian dibalas di awal babak kedua ya. Oke, nah karena lu udah tahu semua dan juga video gue mungkin agak sedikit mundur atau telat ya, karena kemarin gue nobar di Bulungan. Jadi terima kasih buat Roma Chapter Indonesia Jakarta ya, untuk Jakarta yang ada nobarnya kemarin. Walaupun sedikit agak panas ya Bulungan, cuman seru dan gue udah lama juga nggak nobar. Nah kemudian perpanjangan waktu, jadi sampai rumah tuh udah ada matahari lah sedikit, jadi udah capek dan ya macem-macem lah intinya. Gue kemarin capek, jadi baru sekarang gue bisa bikin video. Makanya tadi pas gue mandi terus gue mikir-mikir apa ya supaya ini nggak basi. Akhirnya gue memutuskan gini teman-teman, gue akan lebih in-depth dan juga mungkin akan melihat apa yang harus bisa dilakukan oleh FIFA atau mungkin UEFA atau dua-duanya supaya hal-hal yang kontroversi ini bisa kita tekan lah. Kalau dihilangkan nggak mungkin ya. Jadi mungkin lu tahu ya, banyak yang bilang gue ini orangnya netral, objektif segala macem. Dan lu juga tahu gue jarang banget komentarin soal wasit. Oke? Jarang salahin wasit lah, gampangnya begitu. Bahkan gue juga suka Arsenal. Dari jauh-jauh hari gue bilang Arsenal nggak susah untuk juara. Nggak jauh-jauh hari lah. Terutama setelah penentuan lawan City. Gue selalu mengatakan itu kalau yang lu setia nonton channel gue ya. Gue bilang lawan City nanti tunggu dulu. Kalau lawan City kalah itu berat. Dan ternyata terbukti. Dan gue lah yang mungkin satu-satunya, gue nggak tahu ya, mungkin salah satu podcast yang fansnya Arsenal tapi juga menyerang Arsenal, bukan nyerang ya, tapi mengkritik lah gitu ya. Nah jadi cuman untuk kali ini gue harus angkat bicara. Artinya kemarin waktu pertandingan menurut gue begitu banyak kontroversi. Jadi kalau lu nggak nonton kemarin pertandingan Roma lawan Sevilla, lu pasti akan menganggap gue subjektif. Tapi kalau lu nonton, karena gue lihat semua komen di mana-mana, di netizen segala macam, rata-rata yang bukan fans Roma pun, bukan fans Sheffield, pokoknya yang fans netral mengatakan memang wasit Antonio Taylor ini parah ya. Jadi banyak banget keputusan yang kontroversi dan nanti di ujung gue akan kasih kesimpulan. Jadi pertama, sebenarnya mungkin lebih banyak dari yang lu tahu ya. Pertama, yang paling kita semua tahu adalah handsball. Jujur waktu handsball itu gue di situ sempat sempat justru gue berlawanan. Gue tuh orang yang nggak mau langsung cepet-cepet nyalahin wasit yang kita anggap merugikan tim kita gitu. Gue justru kadang-kadang gue lawan dengan hipotesa yang berlawanan untuk menguji standing point orang-orang itu. Nah ternyata setelah direkam ulang, gue lihat rulesnya di FIFA Games of Law-nya itu, terus juga bahkan dari salah seorang sportcaster yang menelepon langsung wasit Indonesia Thoriq Alkatiri, itu juga mengatakan itu handsball di dalam kotak penalti. Rata-rata semua orang mengatakan itu valid handsball dan terlihat jelas dan itu beraktif tangannya. Jadi lu yang nonton sepintas aja langsung tuh satu di gor Bulungan itu langsung teriak itu handsball gitu. Ya walaupun sekali lagi gue bilang tadi, gue tetap mereview ulang memastikan bener nggak hipotesa satu bahwa itu handsball. Jadi setelah 24 jam ini, mulai dari wasit yang beneran ngomong, kemudian juga semua rata-rata, bukan rata-rata, hampir seluruhnya, mungkin 98% lah mengatakan itu handsball. Nah, ini satu hal. Yang hal kedua, kenapa wasit Anthony Taylor tidak melihat VAR? Ini kan aneh. Dan ini baru satu hal. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, gue lupa yang Mohak apa siapa tuh yang dia nendang di kotak penalti, kena kepalanya si Tammy Abraham. Ini juga sama. Ini kalau nggak salah yang gue pikir wasit itu ngelihat VAR, tapi ternyata malah kasih kartu kuning ke siapa gitu. Intinya adalah dia nggak ngelihat VAR juga. Padahal posisi itu jelas kakinya naik tinggi banget. Kemudian kepalanya Tammy Abraham itu tidak diving. Kecuali kadang-kadang ada persepsi ya, ketika misalnya gue
Gue ngambil bola diving, orang nendang, jadi seolah-olah tuh kakinya ke kepala, padahal kepala yang ke kaki. Ini enggak. Dan ingat Tammy Abraham itu tinggi loh, 100 mungkin 190 kalau nggak salah ya, atau 191 gitu. Artinya sampai kakinya kena kepala itu, dan Tammy posisinya tidak sedang apa namanya diving, artinya ini kakinya tinggi. Ini juga nggak dilihat, nggak VAR. Padahal dalam tayangan online jelas itu kena kena mukanya si Tammy Abraham, dan kalau nggak kena pun itu pelanggaran. Ini dua. Kemudian ada lagi kartu kuning yang seharusnya ke sama Rakitic, dan waktu itu kan ada kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah, itu aturan yang untuk lihat VAR itu fall which leads to red card. Jadi pelanggaran yang mengacu kepada red card. Karena itu bisa kartu merah sebenarnya. Atau doesn't matter, itu kejadian di dekat dengan AW. Bisa juga AW memberikan masukan. Itu kan harusnya kartu kuning kedua, itu semi professional foul lah. Itu juga nggak. Ada satu lagi kalau nggak salah. Jadi itu tiga aja itu udah sangat-sangat fatal sebenarnya menurut gua. Dan menariknya adalah, atau lucunya, itu tidak di review dari VAR. Jadi apa gunanya VAR? Nah, ini jadi mengingatkan gue dengan Piala Dunia, teman-teman. Sampai detik ini kalau gue ngomong itu selalu banyak yang nggak ngeh. Di Piala Dunia itu lebih lucu lagi, teman-teman. 120 menit pertandingan antara Prancis dan Argentina, 6 gol tercipta, intensitas tinggi, tidak sekalipun wasit asal Polandia kalau nggak salah melihat VAR, menggunakan VAR. Ya secara akal sehat aja rasa-rasanya nggak mungkin. Belum lagi ada memang kejadian-kejadian saat itu yang Di Maria jatuh, yang jadi gol atau penalti pertamanya buat Argentina. Ini juga nggak di-review. Aneh, 120 menit bukan 90 menit. Nah, jadi balik lagi, apa gunanya VAR kalau gitu? Artinya VAR itu digunakan tidak ada standarnya secara nggak langsung, walaupun diatur nih di apa namanya, ya undang-undangnya lah, atau di Game of Slow-nya ada memang yang pelanggaran keras menuju kartu merah, atau pelanggaran yang bisa membuat penalti dan seterusnya. Tapi tidak ada, tetap otoritas itu tetap ada di wasit. Ini yang jadi masalah. Dan ini kan yang akhirnya membuat Mourinho mencak-mencak, dan akhirnya dia apa namanya, nungguin si Anthony Taylor di itu bukan ruang mix zone sebenarnya, lorong bus sebenarnya. Dan ini sedikit gue agak sedikit melebar, dan ini mungkin kalau gue lihat sih ada blessing in disguise ya. Artinya kalau dia akan kemungkinan besar akan dihukum. Dan ini kalau dia dihukum, artinya kalaupun benar isu dia mau pergi ke PSG atau kemanapun, kita nggak tahu ya benar seberapa besar kebenaran isu itu, maka mungkin ini akan mengurangi kemungkinan dia akan pindah dari Roma. Karena bagaimanapun juga yang gue tahu, Romanisti rata-rata tetap merasa bersyukur dan senang dengan Mourinho ada di AS Roma, dan mudah-mudahan bertahan. Itu yang gue tahu. Jadi di satu sisi ini seperti dalam tanda kutip agak memastikan Mourinho akan bertahan di Roma, maybe. Nah, kita kembali lagi soal VAR tadi. Maka dalam beberapa kali video, mungkin kalau yang lu ngikutin selalu tahu bahwa gue adalah salah satu orang yang sudah sejak lama, bukan hanya sekarang, dari 10 tahun lalu mungkin, yang mengusulkan VAR tapi ala Amerika. Jadi ada challenge. Setiap tim dikasih kesempatan minimal satu, minimal. Ya kalau lu yang narik Grab atau Gojek, ya mudah-mudahan nih ada yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang apa namanya, ya yang narik Gojek dan Grab, itu kan biasanya ada kayak jatah satu ya, yang dikasih lu bisa milih ke arah mana gitu. Nah ini juga sama sebenarnya, harusnya di bola seperti itu. Terserah sistemnya. Kalau gue sih menurut pendapat gue, pandangan gue, 1 sampai 2. Bisa juga 1-1 masing-masing tim, atau 2 masing-masing satu babak. Dan menariknya gini teman-teman, ini juga bisa menjadi penilai kinerja wasit. Artinya kalau misalnya VAR itu tidak sering digunakan, ini menandakan wasit itu bagus. Karena nggak akan selalu lu gunain juga walaupun lu punya jatah. Jadi gini, misalnya contoh, lu main di pertandingan, lu udah unggul 3-0. Kemudian ada pelanggaran yang sebenarnya itu harusnya kartu kuning, kayak Rakitic lah gitu. Kan lu sebenarnya nggak terlalu perlu untuk pakai itu kan. Ya udah 3-0 juga, dan ini artinya apa? Jadi menunjukkan kalau wasit yang memimpin pertandingan itu tidak sering mendapatkan challenge, itu berarti kinerjanya cukup bagus. Artinya puas kan kedua tim gitu loh. Atau setiap tim itu tidak akan main-main menggunakan jatahnya itu. Karena apa? Kalau dia misalnya dia udah tahu itu handsball. Ya kayak kemarin deh, misalnya tiba-tiba Roma dikasih penalti. Nah gue sebagai pelatih Sevilla, gue tahu nih, ngelihat oh itu memang handsball, gak akan gue gunakan, percuma, nanti jatah gue habis. Jadi adil.
Ya sama nih analogi ya. Gue jadi ke Gojek ya atau ke Gokar. Jadi kalau dulu tuh yang hanya bisa ngasih review itu penumpang ke driver. Dan gue pernah ngobrol waktu itu, Pak, gue adalah orang yang setuju customer is king. Karena apa? Karena kita harusnya equal. Jadi kalaupun driver melihat ada penumpang yang kurang ajar, supir juga bisa dong untuk memberikan poin ke dia jelek. Sama, kan harusnya begitu. Nah ini juga sama logikanya ya. Gue jadi nambah lagi nih gue. Jadi kalau nggak salah di volley apa di mana ya? Apa di tenis gue lupa, atau di bulu tangkis. Pokoknya ada lah olahraga itu yang juga udah menerapkan sistem itu. Nah ini juga bisa untuk strategi teman-teman. Artinya kalau kayak di basket biasanya kan time out itu, kalau timnya lagi jelek ritmenya, diserang terus, biasanya dipakai time out untuk memutus ritme lawan yang sudah bagus, atau kebalikannya memutus ritme timnya yang sedang jelek gitu. Jadi ini bisa banyak gunanya, menarik. Jadi entertainnya dapat, fungsinya juga dapat. Ini saran gua. Nah, masalahnya adalah begini teman-teman, dari pengalaman gua, Eropa ini selalu lambat dalam hal perubahan, dalam hal paradigma yang baru. Beda dengan Amerika, mereka selalu inovatif, selalu cepat dalam beradaptasi. Kalau ada yang lebih bagus, dia akan coba diterapkin. Gagal dicoba lagi. Kalau di Eropa itu, yang mana kita bicara berarti kan UEFA atau FIFA lah ya, basisnya kan di Eropa, itu selalu mereka terlalu hati-hati. Bukan sangat hati-hati, terlalu hati-hati terhadap sesuatu yang baru. Karena VAR aja kita lihat baru diterapin kapan kan, itu pun ternyata nggak matang juga. Kemudian juga goal line teknologi, itu orang Amerika, bahkan di tenis kita tahu itu udah lama dipakai. Di kita tuh baru mungkin 3-5 tahun terakhir. Nah ini yang jadi masalah. Malah gue sampai pada akhir kesimpulan, selain tadi ada challenge yang kedua, jangan-jangan memang ini dimanfaatkan untuk menjaga kesuburan rumah judi di Eropa. Kenapa? Karena lu lihat deh, dibandingkan di NBA misalnya, atau di olahraga-olahraga yang ada di Amerika, itu jarang banget sponsornya dari rumah judi. Tapi di Eropa itu luar biasa masifnya, luar biasa banyaknya, dan kita tidak tahu apakah ada hubungannya dengan banyaknya lobang yang disisakan di peraturan di bola, sehingga akhirnya ya kita tahu ada kong kali kong, pengaturan skor dan lain-lain, sehingga Bandar selalu menang. Karena kita lihat kan ada rumusnya kan, Bandar nggak pernah kalah. Nomor 2, kalau Bandar kalah kembali ke peraturan nomor 1. Apakah ada hubungannya? Kita nggak tahu. Yang jelas celah itu ada, dan kita sudah lihat di depan mata kita sendiri, final Piala Dunia, final Europa League, dan kita nggak tahu lagi nanti nih. Karena kalau nggak salah final Champions League, nanti yang mimpin itu final wasit Piala Dunia juga 2022 kemarin, yang dari Polandia, yang botak juga nih. Wasitnya sama nih, emang yang botak-botak nih punya kesamaan kayaknya. Nah jadi kesimpulan gue gitu. Dan kalau ini terus dibiarkan, ya bukan tidak mungkin kontroversi ini akan terjadi ke klub lain. Mungkin saat ini terjadi untuk AS Roma, kemarin mungkin terjadi ke Prancis, kita nggak tahu nanti di final Liga Champions mungkin terjadi dengan City mungkin, atau Inter Milan. Ya, gua rasa itu aja sedikit rilis gue juga sih, karena unuk-unuk gua, dan juga seperti yang gue bilang tadi, gue pengen membahas ini lebih sedikit maju, dan mudah-mudahan memberikan tambahan preferensi buat kalian. Oke, itu dulu video dari gua. Terima kasih, dan gua nanti akan bikin video preview final FA Cup antara City dan MU ya, hari Rabu jam 21.00 waktu hari Sabtu. Kok Rabu sih? Sabtu tanggal 3 Juni pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih udah nonton. Happy weekend. Ciao.